Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di antara kita, di penghujung tahun 2021, bumi Nusantara dilanda musibah yang tidak pernah terduga sedikit pun. Dan sekarang di tahun 2022 yang masih menjadi misteri. Kisah dan sejarah di Nusantara dari tokoh terdahulu ternyata sudah menggambarkan apa yang akan terjadi di zaman yang akan datang. Percaya atau tidak hal tersebut, tetapi banyak hal yang terbukti kebenarannya. Seperti halnya pesan terakhir Prabu Siliwangi yang memerintah kerajaan Sunda. Prabu Siliwangi berpesan pada warga Pajajaran yang ikut mundur pada waktu itu ia sebelum menghilang. Pesan terakhir Prabu Siliwangi selalu mengundang rasa penasaran, sebab amanat ini penuh dengan misteri. Banyak dari pesan yang disampaikan Prabu Siliwangi dirasa sangat relevan jika dikaitkan dengan keadaan zaman seperti saat ini. Lantas, seperti apa isi pesan Prabu Siliwangi tersebut? Sebelumnya sahabat di antara kita jangan lupa untuk meng-like, subscribe, dan share. Berikut kami sampaikan pesan terakhir Prabu Siliwangi. Perjalanan kita hanya sampai di sini hari ini. Walaupun kalian setia kepadaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini. Akan membuat kalian susah, miskin, dan ikut merasakan lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti, agar besok lusa kalian bisa kaya raya, senang, dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru yang berdiri oleh perjalanan waktu. Pilihlah, aku tidak akan melarang, sebab aku tidak pantas menjadi raja yang rakyatnya kelaparan dan miskin. Dengarkan, yang ingin tetap ikut denganku memisahkan diri ke selatan, yang ingin kembali lagi ke kota, yang ditinggalkan cepat memisahkan diri ke utara, yang ingin berbakti kepada raja yang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur. Yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan, kalian yang di timur harus tahu, kekuasaan akan turut dengan kalian dan keturunan kalian nanti akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintahkan dengan semena-mena, akan ada pembalasan untuk semua itu. Silahkan pergi kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang, sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian ke orang lain, ke daerah, ke saudara yang datang seperdirian, dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, itu adalah tanda semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Sawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi, ingat jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara, dengarkan kota yang kalian datangi, tak akan pernah kalian temui, hanya padang yang perlu diolah keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang akan menjadi penguasa, tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu, banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah, semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi menolong, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang tak akan terlihat, aku berbicara tak akan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya. Mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikir lurus. Juga bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang tidak berupa dan tidak bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian. Semenjak hari itu, Pajajaran hilang dari alam nyata. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Tapi bisa saja menelusurinya harus memakai dasar. Bisa saja yang menelusuri banyak yang sok pintar dan sombong.
Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui. Sebagian akan banyak dilarang oleh pimpinan pengganti. Ada yang berani terus menelusuri sambil melawan. Melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala, rumahnya di belakang sungai. Pintunya setinggi batu dan tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau atau banteng, tetapi ranting pohon dan daun kering. Dia terus mencari mengumpulkan semua yang dia temui. Tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Setiap zaman mempunyai sejarah dan setiap waktu akan berulang dan itu lagi terus-menerus. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya sementara waktu. Tanahnya kering padahal di pinggir sungai Cibaten. Disitulah negara akan pecah oleh kerbau bule yang digembalakan oleh orang tinggi yang memerintah di pusat kota. Semenjak itu, raja-raja dibelenggu dan orang kita hanya akan menjadi suruhan. Tapi kendali itu tidak terasa sebab semua dipenuhi, serba murah. Semenjak itu pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti keturunan kita akan sadar, tapi sadar seperti bangun dari mimpi, dari yang hilang dulu sehingga banyak yang terbongkar. Tapi banyak yang tertukar sejarahnya, banyak yang dicuri bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu. Bahkan zaman sudah berganti. Pada saat itu geger di seluruh negara. Pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin. Tapi pemimpin yang salah arah. Ia memerintah bersembunyi. Pusat kota kosong, kerbau bule kabur, negara pecahan diserbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong. Sebab pasar habis oleh penyakit. Sawah, tempat padi, kebun, perempuan hamil oleh penyakit, semua diserbu oleh penyakit. Turunan kita takut dengan segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, sebab sudah semakin parah. Yang mengerjakan masih bangsa sendiri, banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu keturunan kita banyak yang berharap bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. Mereka tidak sadar bahwa zaman sudah berganti cerita lagi. Lalu sayup-sayup dari ujung gemuruh burung meneteskan telur. Riuh seluruh bumi, sementara di sini ramai oleh perang. Saling menindas antara sesama, penyakit bermunculan di sana-sini, lalu keturunan kita banyak yang mengamuk tanpa aturan. Jelas banyak yang meninggal tanpa dosa. Jelas-jelas musuh dijadikan teman, jelas-jelas teman dijadikan musuh. Mendadak banyak pemimpin dengan caranya sendiri. Banyak anak kecil sudah menjadi bapak yang mengamuk tanpa berkuasa, mengamuk tanpa pandang bulu. Yang putih dihancurkan, yang hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau. Banyak yang mengamuk hanya karena beda tawon, seluruh Nusa dihancurkan. Tetapi ada yang menghentikannya, dia adalah orang dari seberang. Lalu berdiri lagi penguasa dari orang biasa. Tapi keturunan penguasa dahulu kala dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan penguasa baru susah dianiaya. Semenjak itu berganti lagi zaman, ganti lagi cerita. Setelah bulan muncul di siang hari disusul oleh komet yang terang menderang. Di bekas negara itu berdiri lagi negara. Negara di dalam negara dan pimpinannya bukan keturunannya Pajajaran. Lalu akan ada penguasa, tapi penguasa yang mendirikan benteng yang tidak boleh dibuka, mendirikan pintu yang tidak boleh ditutup, membuat pancuran di tengah jalan, memelihara elang di pohon beringin. Memang penguasa buta. Bukan buta pemaksa, tapi buta tidak memiliki segala penyakit dan penderitaan. Sekalinya ada yang berani mengingatkan, yang diburu bukanlah penderitaan itu semua, tetapi orang yang mengingatkannya. Semakin maju semakin banyak penguasa yang buta tuli. Menguasa sambil menyembah berhala. Lalu anak-anak muda banyak salah jalan. Aturan hanya menjadi bahan omongan karena yang membuatnya bukan orang yang mengerti aturan itu sendiri.
Wajar saja bila kolam. Semuanya mengering, pertanian semuanya busuk. Bulir padi banyak yang diselewengkan. Sebab yang berjanji banyak tukang bohong. Banyak orang yang pintar, tapi pintar berbohong. Pada saat itu datang pemuda berjanggut. Datangnya memakai baju putih sorban hitam. Lalu menyanding sarung tua. Membangunkan semua yang salah arah, mengingatkan yang lupa. Tapi tidak mau mengalah, maunya menang sendiri. Mereka tidak sadar, langit sudah merah, api mengepul dari perapian. Alih-alih dianggap pemuda berjanggut ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Lalu mengacak-ngacak tanah orang lain, beralasan mencari musuh. Tapi mereka sebenarnya sengaja membuat permusuhan. Waspadalah, sebab mereka nanti akan melarang untuk menceritakan Pajajaran bahwa dari merekalah selama ini yang mencari gara-gara. Penguasa yang buta semakin berkuasa melebihi kerbau bule. Mereka tidak sadar, zaman manusia sudah dikuasai oleh hewan. Kekuasaan buta tidak berlangsung lama, tetapi perbuatan mereka kepada rakyat sangat di luar batas. Mereka akan mendapatkan balasan nanti saat muncul anak gembala. Di situ akan banyak huru-hara di satu daerah yang ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar. Yang bertengkar diam tersadar, ternyata mereka memperebutkan hanya pepesan kosong. Sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang. Setelah gunung gede meletus disusul 7 gunung ribut, orang yang sudah memaafkan negara bersatu kembali, Nusa jaya lagi, sebab berdirinya Ratu Adil. Tapi siapa Ratu Adil tersebut? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Cari oleh pemuda gembala. Silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Sahabat di antara kita, itulah pesan terakhir Prabu Siliwangi. Semoga banyak pesan positif yang bisa kita petik dari pesan beliau. Dan ingat, jangan ditelan mentah-mentah isi pesan ini ya. Disaring terlebih dahulu dan dipahami juga. Setelah itu, kalian boleh like, subscribe, dan share.